Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Orang tua kami yang kami muliakan, Bapak Ibu semua jamaah wirid yang berbahagia. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahu ta'ala inna abadan sahhahtu lahu jismah wa wasa'tu alaihi bil ma'isyah fama alaihi khamsah awami lam yafid ilayya la mahrum. Rawahul Ahmad wal Baihaqi wa Ibnu Hibban. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sesuatu yang banyak. Inna a'tainaka kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Maka solatlah engkau kepada Tuhan engkau dan berkorbanlah atau dan sembelihlah hewan. Inna syani'aka wal abtar. Dan jika ada orang-orang yang benci kepadamu, maka tinggalkan mereka. Surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Dalam tafsir beliau Quraisy Hamdan yang akan menjelaskan, inna a'tainaka artinya pemberian sesuatu kepada seseorang yang menjadi hak miliknya pribadi. Itu yang inna a'tainaka. Jadi a'tainaka artinya sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang menjadi hak miliknya. Kal kautsar di satu sisi artinya itu adalah sebuah nama telaga di surga. Jadi telaga Al-Kautsar atau sungai yang disebut telaga yang berada di surga. Yang kedua, arti Al-Kautsar itu banyak yang dimaksud oleh tafsir Quraisy yang kami jelaskan itu adalah banyaknya sesuatu jenis
dan tingginya mutunya. Banyak dalam artian jenis dan banyak dalam artian dalam satu jenis itu, serta kualitas atau mutu dalam satu atau sebuah jenis itu. Itu yang disebut dengan kausar. Banyak. Jadi oleh Allah sebutkan, kita contohkan kepada kita apa? Kata Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan sesuatu rezeki nikmat yang banyak kepada kita masing-masing pribadi, sehingga rezeki atau nikmat itu tidak bisa kita hitung dan tidak sanggup kita hitung. Sehingga Allah sampaikan, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika ingin kau hitung-hitung nikmat Allah itu, rezeki Allah itu, tidak akan sanggup engkau menghitungnya. Begitu kata Allah sampaikan tentang kausar, tentang pemberian yang diberikan Allah kepada kita masing-masing individu, masing-masing pribadi. Begitu Allah jelaskan. Lalu oleh hadis Rasulullah SAW menjelaskan, kalau Allah Ta'ala ini menjelaskan, kata beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kesehatan yang banyak. Kedua, dan memberi keluasan rezeki, menganugerahkan keluasan wawasya rezeki kepada hamba itu tadi. Hadis dari menjelaskan ayat ini. Kita ambil contoh Bapak Ibu ke diri pribadi yang masing-masing. Pertama, Allah sebutkan tadi, Allah memberikan sesuatu rezeki nikmat yang banyak kepada kita. Kita ambil satu contoh kepada internal diri pribadi. Yang dimaksud oleh hadis ini, Allah memberikan kesehatan kepada jisim, jasad, berarti ke diri kita. Di hadis ini tentang sehat. Sehat pikiran kita, sehat penglihatan kita, sehat pendengaran kita, sehat hati kita, sehat tangan kita untuk berbuat, sehat kaki kita untuk berjalan melangkah di bumi Allah ini, sehat fisik tubuh kita ini untuk beraktivitas di permukaan bumi Allah ini. Itu satu. Kedua, wa wasa'tu alaihi bil mahisyah, dan Allah luaskan anugerah rezeki nikmat kepada diri kita. Lalu kata Rasul sampaikan, famadha alaihi khamsatu awami yafid ilayya, lah sampainya 5 tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai tahun 5 tahun. Kata Rasul, lah sampainya orang tu hamba tu 5 tahun, kata lam yafid ilayya,
lalu hamba itu tidak kembali kepada Allah, tidak menuju kepada Allah, kata Rasul sampaikan, la mahru, maka hamba itu satu akan kecewa, kedua akan rugi. Itu kecenabian. Cukup bawa ke diri kita masing-masing. Yang dahulu diberikan Allah misalkan rezeki sedikit dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai tahunlah 5 tahun. Kecil Nabi apa itu kalau dah kembali kepada menuju kepada Allah, yang dimaksud kembali kepada Allah ini, yang dimaksud menuju Allah itu adalah fasolli li rabbika wanhar. Itu yang dimaksud hadis tadi, fasolli li rabbika wanhar. Jika orang itu lagi rezeki di Allah banyak, tidak bisa dihitung doa, hendak aja tahu jo Allahnya doa, lupa jo ke Allah. Kata Allah, la mahrum. Pertama orang itu kecewa, dan kedua nyorugi. Nanti kita tengok berikutnya. Ini yang dijelaskan tentang atoina kal kausar. Kalau seandainya kita baik, berarti coba kita kembali kepada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah Allah, mengabdi kepada Allah, berdoa kepada Allah, sujud kepada Allah, tasbih kepada Allah, taqarrub kepada Allah, untuk dekat kepada Allah. Maka simpulan dari itu adalah tunduk kepada Allah, tunduk roh jiwanya, tunduk jasadnya. Maka ini kesimpulan utuh yang disebutkan fasolli li rabbika wanhar. Coba kita review sedikit internal diri apa. Benar tak bahwa nikmat Allah, rahmat Allah, rezeki Allah berikan? Seperti pertama, kesehatan badan. Benar tak? Sesuai dengan hadis ini. Pikiran sehat, pendengaran sehat, penglihatan sehat, hati kita sehat, kalam kita, lisan kita sehat, jasmani jasad kita sehat. Yang dimaksud ketika sehat ini kata Allah, maka ini yang dimaksud taqarrub ilallah. Dekatkanlah diri itu kepada Allah, fasolli li rabbika. Isinya fasolli li rabbika itu 3. Fasolli, maka solatlah engkau. Arti pertama adalah doa. Solat yang dimaksud dari ayat itu adalah doa. Kenapa? Karena doa adalah inti daripada solat. Nah, ketika Allah sudah berikan sehat badan kita, rezeki diberikan Allah, rahmat diberikan Allah, nikmat diberikan Allah dalam hidup kita ini apa itu? Maka Allah sampaikan, perintahkan fasolli
lirabbika, maka hendaklah engkau berdoa kepada Allah. Tetap, ya Allah, bukakan pintu hatiku ya Allah untuk mensyukuri nikmat-Mu ya Rabbal Alamin. Misal, begitu ada rezeki, alhamdulillah Rabbil Alamin. Karena alhamdulillahirabbil alamin itu adalah induknya doa. Jadi apa Ibu? Dalam saban hari itu dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, maka barengi dengan banyaknya doa kepada Allah Subhanahu wa taala, menandakan bahwa kita ada rasa syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Jika engkau bersyukur terhadap rahmat kesehatan diberikan Allah kepada jasad kita ini, Allah akan tambah kesehatan itu. Artinya Pak, kau doa kepada Allah, kau syukuri kesehatan yang diberikan Allah itu. Begitu Allah jelaskan. Karena kan kita lalu aja Pak. Kedua, yang disebut dengan fasolli, yang kedua artinya itu adalah tentang pelaksanaan sholat itu sendiri. Jadi sholat kita, laksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Tambah sholat sunat, sholat sunat lain, sholat sunat rawatib 12 rakaat, tambah sholat sunat tahajud, tambah sholat sunat duha, dan tambah sholat sunat syukur, tambah sholat sunat hajat, dan sholat sunat taubat, dan atau sholat sunat lainnya. Mumpung Bapak Ibu di saat tubuh kita sehat diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka segeralah oleh Allah sampaikan itu, sholatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, arti fasolli tadi adalah beribadah kepada Allah selain daripada sholat, maka termasuk di situ baca Quran, puasa Senin Kamis, ta'lim Al-Quran, majelis ta'lim, dan yang lain-lain yang termasuk sedekah, infak. Artinya ibadah selain daripada sholat, selain daripada doa tadi. Jadi terinclude semua di dalam fasolli lirabbika tadi adalah satu doa, yang kedua sholat, dan yang ketiga ibadah-ibadah lainnya. Itu yang dimaksud dalam fasolli lirabbika. Berdoalah lirabbika karena Tuhan engkau. Sholatlah lirabbika karena Tuhan engkau. Ibadahlah, zakatlah, puasalah, sedekahlah, berkorbanlah, baca Quranlah, sholat sunat lainlah, lirabbika karena Rabbika. Berarti Pak, catatan khusus di situ adalah niat. Selesai. Lirabbika, jelas ayatnya Pak. Tidak ada apa-apanya. Nanti kita tengok pada realita sosialnya. Sambung wanhar. Wanhar itu arti letter leg-nya itu dada. Dada. Lanjutannya sembelih. Sembelih hewan. Lanjutannya disebut juga dengan korban atau potong hewan. Jadi wanhar, waw itu ataf,
naik ke awal ketika wasolli li rabbika itu fi'il amar, perintah melaksanakan doa, perintah melaksanakan sholat, perintah melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, termasuk anhar pakai atau mengikuti perintah potong hewan atau berkorban. Artinya berkorbanlah engkau. Lalu pada surah Al-Kautsar ini, inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, maka di situ adalah diantaranya perintah kepada Nabi Muhammad, satu, melaksanakan sholat hari raya Idul Adha, fasholli li rabbika wanhar, dan setelah itu engkau berkorban hai Muhammad. Walaupun tertuju kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya kepada kita manusia secara umum dan khususnya umat yang beriman dan Islam. Itu yang dimaksud surah Al-Kautsar. Kita masuk ke ini, Pak. Fasholli li rabbika. Maka sholat yang dimaksud, satu, kita ambil di situ ibadah haji. Ibadah haji. Oleh Allah sampaikan, Pak Ibu, ibadah haji itu walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diawali ayat itu lillahi. Lillahi itu karena Allah, tertuju kepada Allah. Hajjul baiti, berhajilah ke Baitullah, ke Makkahul Mukarramah. Nah, itulah terkait di surah Al-Kautsar tadi. Haji. Haji itu diawali ayatnya itu awalnya lillah. Lillah. Karena Allah. Yang dituju ke Makkahul Mukarramah itu, yang dituju ke Ka'bah itu, yang dituju ke Madinah itu adalah Allah. Kembali sedikit. Mekah, Ka'bah. Ka'bah kiblat. Kiblat artinya arah. Kiblat itu artinya arah. Kemana Pak sholat? Kemana kiblat Bapak, Ibu? Ke Ka'bah. Kemana kiblatnya Pak, Bu? Ke Ka'bah. Kiblat artinya arah. Kemana arah sholat Ibu, Bapak? Ke Ka'bah. Ini kita angkat. Seluruh jari-jari jaringan di bumi Tuhan ini, utara, timur, barat, selatan, utara sekelilingnya itu semuanya menghadap Ka'bah. Kiblatnya Ka'bah. Ini kadang-kadang nyeleneh sedikit lupa ya, nyeleneh sedikit mengenai sholat. Niat sholatnya kemana Pak? Usalli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblata. Kan begitu dah Pak? Kan dia dah mustaqbilal mustaqbilal, menghadap, kiblal arah, menghadap ke arah. Mustaqbilal kiblata rakataini, mustaqbilal kiblata ada alillahi ta'ala. Anggap begitu.
Aku sholat subuh 2 rakaat menghadap ke arah Karnulillahi ta'ala. Itu arti kiblat, itu arah. Bagaimana bisa? Sengaja aku sholat subuh 2 rakaat menghadap Ka'bah, menghadap Ka'bah lillahi. Ini bisa. Berarti kan pasti. Oke. Tentulah kita Pak itu semuanya. Begitulah kira-kira. Oke, semua menghadap Ka'bah, kita sholat. Sholat di Ka'bah itu juga semua dekat Ka'bah. Itu bundaran sekelilingnya juga menghadap Ka'bah. Semuanya utara, timur, barat, selatan menghadap Ka'bah. Sentralnya di situ Pak. Naik ke atas. Di atas Ka'bah itu Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempatnya para malaikat 70.000 per hari. Ibadah di Baitul Ma'mur itu para malaikat. Di atas Baitul Ma'mur itulah aras. Aras Allah itu di atas Baitul Ma'mur, di bawahnya Baitul Ma'mur, di bawahnya lagi stentangnya itu Ka'bah. Makanya sentralnya ke situ semuanya baik. Bayangkan Pak, logikanya coba. Sholat engkau karena Allah, yang kau tuju adalah Allah, walaupun karena engkau menghadap Ka'bah, di situ sentral sebagai fisiknya, maka hakikatnya yang kau tuju adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemanapun engkau menghadap, di situ wajah Allah yang dimaksud, itu lagi salah satu di antaranya baik. Logikanya Ka'bah di bumi, di atas Ka'bah tentang naik ke atas langitnya itu adalah Baitul Ma'mur, di atas Baitul Ma'mur itulah aras. Makanya lillahi hijjul bait, karena Allah, kepada Allah, untuk Allah engkau haji ke Makkahul Mukarramah itu. Coba nyeleneh mas ketebak tentang haji ke Makkah. Yakinkah dengan niat mukhlis, mukhlisin itu ikhlas, ikhlas mukhlis itu bersih dari noda-noda. Itu yang disebut mukhlis atau ikhlas itu. Mukhlis itu bersih. Supaya kau paham, cuy begini mah. Bersih, tidak ada maksud satu pun, bersih total, enggak ikhlas. Berarti niat khalis karena Allah Subhanahu, tidak ada cerita yang lain dan lain. Kan begitu Pak? Ya. Juga dengan umrah sama. Kita coba tengok. Hari ini Pak Eko, ini kita di kampung itulah. Kalau Pak haji atau Pak umrah nanti sama kadang-kadang Pak. Seminggu atau 10 hari, bahkan ada yang sebulan, ada yang 15 hari, ada yang 10 hari, bahkan ada yang 5 hari sebelum berangkat haji atau umrah. Kadang-kadang ini terbawa pulang umrah Pak, terbawa pulang umrah dia mendoa ada pas mau. Iya Pak. Iya kita anggap dulu yang ada sebut. Kan ada mendoa ada. Kan ya. Di satu sisi oke lah, tak salah. Di satu sisi yang jadi persoalan kita ke Makkah itu ibadah. Ibadah. Oke. Lalu diundang siapa? Dusana kampung, senagari, CRT, CRW diundang. Doa. Tak cukup sekali do mendoa do kampah bekor salampi, tambah do bekor salampi lain. Tak cukup sehari dibuat 2 hari. Tak bisa 2 hari dibuat 3 hari. Kenapa? Kawan sakat tua dulu, kawan segudang, kawan sababri, kawan tempe karajo. Ada itolan diundang lo alumni segala macam. Batu awak kena ajimah, awak umrah. Kira-kira apa yang terkait di situ Pak? Sebagai insan biasalah kita buat. Terkait tidak ada rasa ria di situ.
Terkait tidak ada rasa ujub di situ. Muncul tidak di situ nanti ada rasa sombong. Di nagariku dan surat ngaji berunyon. Di kelompok dusana dan di kaum dan surat baru bisa ngaji atau umroh. Batu mahal kok. Ini ngaji kok. Boleh kini sudah 50-60 juta. Umrah 30 juta, 35 juta. Dari 25 juta. Oke lah, anggap begitu. Karena tidak sempat ke sana, karena jauhnya di sana, lalu karena uangnya dan sebagainya. Tahu-tahu kita bisa ke sana. Maka muncullah prediksi kadang-kadang apa ibu inilah. Ketika berangkat diundang haditulan rawi makan bersama. Ini cerita baru sabelanu eko kawan pada tu atau segala macam. Ambo bisa tanggal sekian tanggal sekian kabaran ke Makkatul Mukarramah baik umrah atau haji. Nah, bahasa di sini mohon doa restu pulang pergi. Agak begitu dulu. Iyalah. Yang jadi persoalan apa ibu Agyo? Lain tak ada tak kores di siku kuat. Di siku soalnya bukan di siku aja loh. Di siku kuat. Itu yang dicemaskan al-khawfu. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terhadap umatnya, bahkan sampai akhir zaman itu persoalan ibadah terkait dalam hatinya itu yang samar, yang khauf itu adalah riya, ujub, sombong. Itu yang membuat hancurnya ibadah. Inilah yang dimaksud oleh Rasul tadi. Orang yang salah satu di antara kita kembali kepada Allah lillahnya karena Allahnya, ikhlasnya karena Allahnya, yang ditakutkan, yang dicemaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah habisnya pahala atau tidak diterimanya hajinya, tidak diterimanya umrahnya itu. Disebabkan apa? Riya. Ini dipuji. Sekitik itu baik-baik. Kedua ujung, ada bisa hajinya. Ketika sombong pulang haji, lah baik muncul hadis Rasulullah SAW. Ayati ala nasi zamanul khawf. Akan datang suatu zaman kepada umatku untuk melaksanakan haji ada 4 arba'atul mushaf, 4 kelompok, 4 golongan. Yang pertama kata Rasul, li nazhah, karena wisata. Baik ke Makkah, baik ke Madinah itu tidak lain hanya pergi wisata. Kedua, li tijarah, pergi berdagang sambil lalu. Dan ketiga, li masalah, hanya minta-minta. Yang keempat, li sum'ah, popularitas, cari nama, cari populer. Ini yang terkait, yang 4 ini terkait kepada riya, terkait kepada ujub, dan bahkan terkait kepada sombong. Itu yang ditakuti oleh Rasulullah SAW itu tentang haji itu dan umrah itu. Apa kira itu Pak? 2007 balik mohon maaf izin Pak. Kecil juga HP. Pakai baju ihram. Pakai baju ihram, tawaf keliling Ka'bah. Tengok saya sedang tawaf Ini waktu Ustaz 2007 oleh itu dah seorang Pak. Ustaz di belakangnya di buku itu. Kira-kira tegang kuda. Mulai dari Ka'bah sebelah kiri ini Hajar Aswad. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata labbaik, labbaik Allahumma lak labbaik. Jalan keliling Ka'bah.
Yang mereka banyak dari Indonesia tuh selfie. Begini. Sampai sa'i. Dari kecil, dari Safa ke Marwah, foto lagi. Sebegitunya dapat. Sampai di Muzdalifah. Begitu juga. Lempar jumrah, ulang, usta, akabah, sama saja. Itu Ustaz saksikan sendiri. Itu kegiatan yang dilakukan oleh para jamaah haji dan umrah. Ini yang dicemaskan oleh Rasulullah SAW terkait dengan ria. Dari berangkatnya sudah ria, berangkatnya sudah ujub, bukan karena Allah. Sudah sampai di sana juga ria, cari popularitas, cari wisata dan sebagainya, maka kembalinya nonsen jadinya. 2019 sama. 2019 datang terus sudah berulang nazim, Pak. Masya Allah, Masya Allah. Diperlihatkan di situ semua. Ini kejadian. Ada seorang laki-laki dari Jawa 2019. Itu waktu Ustaz umrah. Pintu gerbang itu Pak besar, Pak. Pintu gerbang itu dekat-dekat besar itu. Tidak nampak. Ditinggal oleh kelompok. Dia nangis. Akhirnya dia pilih. Karena lambangnya masih lambang merah putih. Banyak di Jawa. Pokoknya tidak nampak jalan sudah setengah jam. Nah sudah hampir 1 jam. Lalu tengok sudah. Kamu sholat tobat? Tanya, pekerjaanmu apa? Saya jual burung, Pak. Artinya banyak burung di rumahnya itu disangkar. Disangkarnya itu. Sudah, Pak, Mas ikhlas gak? Lepaskan burung itu semuanya. Akhirnya dirujuk dia ikhlas. Telepon istrinya. Ditelepon istrinya, dilepaskan semua burungnya. Begitu lepas burungnya, terbukalah, nampak olehnya pintu-pintu dari Masjidil Haram itu keluar itu. Baru sujud syukur dia, taubat dia. Nah, ini salah satu, Pak, dilihatkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi, Pak, bahwa lillahi ijul baiti maqatul mukarramah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mataka laka labbaik. Ikhlas karena Allah. Itu tentang haji. Lalu yang dimaksud Allah itu dijelaskan, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Hajjul mabrura laisa ilal jannah. Umrah dari umrah ke umrah berikutnya kafarat, penebusan dosa. Lalu haji yang mabrur itu tidak ada laisa jazaun, laisa lahu jazaun, tidak ada baginya balasan, tidak ada pahala di surga, illal jannah, kecuali surga. Yang dimaksud al-birru itu adalah birri itu baik atau kebaikan. Ada ayat menjelaskan dan hadis di surah Al-Hajj 37 dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Muslim. 3 hadis, satu lagi hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmizi. Yang 1 ayat, 2 hadis itu isinya sama. Yang dimaksud al-birru itu adalah pertama, bebas lisannya dari kejahatan lidahnya. Antunya, Pak. Lidahnya baik, birri. Yang kedua adalah perbuatannya tidak fasik, tidak zalim, tidak maksiat. Kesimpulannya, lidahnya tidak maksiat, perbuatannya tidak maksiat. Inilah yang dimaksud al-birru hajjul mabrura,
haji yang mabrur mako serugo ninyo Pak. Bala kay Pak. Kapai saja ke Makkah tuh lidahnya tuh lah serugo. Pelaksanaan ibadah haji atau umrah di situ pelaksananya lillah. Tidak ada popularitas di situ, tidak ada wisata di situ. Maksud niatnya itu hanya ibadah kepada Allah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal wisata, soal melihat dan sebagainya itu terbawa saja. Yang pokoknya adalah ikhlas. Itu yang sebenarnya baik. Jadi albirru yang makbul itu, albirru itu adalah lidahnya itu sudah birri, sudah baik, biyadihi sudah baik, dua tangannya baik. Artinya apa? Lidahnya yang dulu gibah, lidahnya ceremoh-cerepos yang dahulu sekarang sudah menjadi lidahnya soleh. Tangan perbuatannya dahulu kalau dia berdagang, dagangnya sudah dikembalikan kepada syariat, kembalikan ke jalan Allah. Kalau dia kerja di kantor dan sebagainya, perbuatannya yang dahulu merusak, zulim, dia ambil hak orang, sekarang sudah dia jalan, dia kehidupannya berjalan di rel syariah Allah Subhanahu wa taala. Al-birru. Yang dahulu perbuatannya lidahnya banyak maksiat, sekarang dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan menuju. Ini yang dimaksud al-hajjul mubarak atau al-birru, haji yang mabrur. Bayangkan. Coba lihat. Ada hikayat, sebuah hikayat riwayat ketika zaman dulu 600.000 orang pergi haji, sehingga malaikat selalu bertanya 6 orang yang terima dari 600.000. Kalau gini berapa? Bahkan 1 juta saja. 1 juta orang yang haji atau mungkin umroh dalam bulan itu, kira-kira berapa orang lagi diterima? Kan walau-alam ya, walau-alam. Nah, ini yang dimaksud kembali ya Pak Ibu untuk melaksanakan haji dan umrah. Ini apa Ibu? Yang belum melaksanakan haji dan umrah, maka sesuai dengan ayat dan hadis tadi, ketika Allah sudah berikan anugerah kelapangan rezeki, kelapangan nikmat yang banyak, segeralah mendaftar haji. Ulama Ustaz 20 tahun, kalau udah segera umrah. Kenapa? Satu, kata hadis yang banyak menjelaskan, kalau melaksanakan haji dan umrah itu, maka lillahnya tepat, tapi maka kata Allah, ma taqaddama min zanbi wa ma ta'akhkhar. Allah akan ampuni dosa hamba itu masa yang lalu. Dosa yang lalu diampuni oleh Allah. Dosa matakhar yang akan datang juga diampuni oleh Allah, dengan catatan lisalamin muslimuna, selamat orang-orang muslim tetangga sekitarnya, selamat dari lidahnya, selamat dari kedua tangannya. Itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala untuk haji dan umrah. Terakhir, kurban. Apa Ibu? Terkait dengan ayat tadi, kurban juga harus dengan lillahi ta'ala, karena Allah. Contoh, ini enggak dari kirim terakhir karena waktu batasi Pak Ibu. Contoh, apa Ibu yang akan kurban? Kan gitu besok. Nah, ini misalkan para di sini, anggap ini contoh aja deh Pak Ibu nih, contoh. Anggap saja misal 2.500.000 atau 3 juta lah. Anggap 3 juta. Korban apa Ibu? Satu orang 3 juta dalam 7 orang satu ekor sapi. Lalu apa Ibu misal seperti apa akadnya? Contoh, misalnya Pak Panitia atau pengurus masjid, Pak, ini uang 3 juta aku serahkan untuk
korban saya atau untuk pembelian sapi sebagai korban saya dan biaya operasional. Selesai. Ini maksudnya terkait nanti bagi banyak terjadi. Contoh, dia PT 3 juta ke panitia atau pengurus. Nanti pengurus panitia membeli sapi, terpaksa sisa PT-nya tadi diambilnya untuk biaya operasional. Kalau tidak ada akad dari awal, berarti belum sempurna. Tidak selesai. Itu satu Pak Ibu. Akadnya harus selesai. Maksudnya kalau dia 3 juta, nanti kalau biaya operasional ternyata harus tambah lagi operasional. Ini misal. Jelas ya Pak. Jadi ada untuk beli sapinya. Kalau beli sapinya itu sudah diserahkan ke panitia dan ke pengurus, maka kita peserta jangan gubras-gubris lagi, karena kita sudah serahkan. Itu Pak terjadi. Terjadi cekcok-cekcok. Oke Pak Ibu, karena waktu dibatasi, kelanjutannya kita minta nanti kepada Ustaz berikut menjelang tanggal 27 Mei ini jelang Hari Raya Kurban. Barakallahu azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.